Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rifa Del Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat cookies donat. Nah, cookies donat itu adonannya sebenarnya sih nggak jauh beda sama nastar ya. Cuman untuk toppingnya ini aku hias seperti donat. Oke, penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat cookies donat ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang, 300 gram margarin dan 50 gram room butter atau boleh diganti dengan margarin semua, 200 gram gula halus, 2 butir telur, boleh pakai telur ayam ataupun telur bebek, 25 gram susu bubuk atau setara dengan 1 sachet, setengah sendok teh vanili bubuk, dan untuk toppingnya di sini aku gunakan coklat blok yang dark coklat dan juga rasa tiramisu dan strawberry. Oke, ini pilihan rasanya boleh terserah kalian ya mau pakai rasa apa aja. Oke, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat cookies donat. Silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita pecahkan 2 butir telur, lalu kita ambil kuning telurnya aja, kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke guys, langsung aja semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan tekstur mayonaise-nya ini lembut seperti mayonaise. Di sini aku pakai 2 telur ya, telur bebek dan telur ayam. Biasanya aku pakai telur bebek karena supaya rasanya pulen. Cuma karena telur bebeknya habis, jadi di sini satunya aku ganti dengan telur ayam. Oke, kurang lebih seperti ini ya, hasil teksturnya sudah lembut. Kemudian kita tambahkan gula halus, lalu kita aduk lagi sampai gula halusnya benar-benar tercampur dengan sempurna. Setelah gula halusnya benar-benar tercampur rata, kemudian kita tambahkan susu bubuk, lalu kita aduk lagi sampai susu bubuknya benar-benar tercampur dengan sempurna. Oke guys, buat kalian yang mau pakai mixer juga boleh ya, silahkan bisa di mixer dengan kecepatan sedang, tapi jangan ditunggu adonannya ini sampai mengembang, karena kalau misalkan adonannya keburu mengembang itu hasilnya nggak akan bagus ya. Oke, setelah tercampur semua, langsung aja kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk sampai rata dan sampai tepung terigunya habis. Oke, kita ganti mengaduknya dengan menggunakan spatula ya. Jangan dipaksakan pakai alat yang tadi karena ini adonannya udah mulai berat. Jadi kalau dipaksakan pakai alat yang tadi, yang ada nanti alatnya bisa rusak. Oke, langsung aja kita aduk-aduk dengan cara seperti ini ya. Pokoknya untuk mengaduk ini caranya mudah banget. Dan untuk finishing di sini aku ganti mengaduknya dengan menggunakan tangan. Langsung aja kita aduk-aduk dengan cara seperti ini. Jangan lupa untuk bagian pinggirannya juga dibersihkan supaya adonannya benar-benar tercampur rata. Dan hasilnya teksturnya kali seperti ini ya. Mudah banget untuk dibentuk. Langkah berikutnya, langsung aja semua adonan tadi kita letakkan di atas alas silikon seperti ini. Kalau nggak ada alas silikon, bisa kalian letakkan di atas plastik. Kemudian kita gilas dengan roll pin dan ketebalannya sesuai dengan tinggi cetakannya ya. Oke, langsung aja kita gilas sampai rata. Setelah itu kita gunakan cetakan bulat seperti ini, dan sebelum dicetak kita celupkan dulu ke dalam tepung terigu supaya tidak menempel dan adonannya mudah dilepaskan. Oke, langsung aja ya. Untuk adonan yang sudah digilas dengan roll pin ini kita cetak semua dengan cetakan yang udah disiapkan. Dan buat kalian yang gak punya cetakan seperti aku, gak usah khawatir ya, karena ini bentuknya bulat. Kalian gak usah pakai cetakan juga gak apa-apa. Bisa kalian ganti cetakannya dengan menggunakan cetakan kue talam ataupun benda apa aja yang berbentuknya bulat dan tidak terlalu besar. Kemudian kita simpan di atas loyang dan sisa adonan yang dicetak tadi kita padatkan lagi, gilas dengan roll pin dan cetak dengan bentuk yang sama. Oke, setelah itu kita gunakan sedotan seperti ini ya, dan kita lubangi bagian tengahnya dengan sedotan seperti ini. Oke guys, cukup mudah ya caranya.
Langkah berikutnya, kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 125 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah dan timer selama kurang lebih 25 menit atau sesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya. Kalau misalkan kalian pakai oven tangkring, silakan panggang dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 25 menit. Setelah kurang lebih 25 menit, ini hasil kuenya sudah matang, kemudian kita angkat, dinginkan, kemudian kita masukkan panggangan yang berikutnya. Langkah berikutnya kita siapkan coklat, masing-masing 1/3 dari batangan tadi ya. Kemudian kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini sampai benar-benar leleh. Setelah itu kita simpan di dalam mangkuk yang berisi air panas supaya coklatnya tetap meleleh. Dan untuk coklat yang warna-warni, kalian bisa gunakan merek yang sama seperti aku, karena untuk merek Marcolade itu setiap warna coklat ada rasanya ya. Nah seperti ini rasanya rasa tiramisu, yang pink tadi rasa strawberry. Setelah itu kita ambil cookies yang sudah dingin, kemudian kita celupkan bagian permukaannya dalam coklat yang sudah dilelehkan tadi, seperti ini. Untuk meratakannya cukup digoyang-goyangkan aja seperti ini ya hasilnya. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Kemudian kita hias dengan topping seperti choco chips, sprinkle, coklat meses, kacang mede, kacang almond, kacang tanah, ataupun boleh apa aja ya. Nah di sini aku nggak masukkan di deskripsi karena di sini bisa dihias tanpa menggunakan topping seperti aku, yaitu cukup dihias dengan menggunakan coklat yang ada ya. Nah caranya seperti ini, di zigzag ya. Oke, dan atau bisa juga dengan cara seperti ini, diberi lingkaran dan kita arsir seperti ini ya. Oke, sorry guys, ini aku agak berantakan bikinnya karena di samping aku ada dedek bayi pakai baby walker. Jadi pas saat bikin ini aku agak kesenggol-senggol gitu ya. Oke, ini hasil cookies donat yang udah diberi topping ataupun dihias semua ya. Bisa kalian lihat, ini bentuknya cantik banget. Nah, ini kita tunggu sampai coklatnya benar-benar mengeras ya. Baru kita bisa kemas dalam toples. Setelah coklatnya benar-benar mengeras, langsung aja kita kemas dalam toples yang sudah dialasi dengan kertas terlebih dahulu. Kita kemas rapi ya. Setelah itu kita tutup dan kita beri selotip untuk bagian pinggirannya supaya lebih kedap udara. Ini dia hasilnya, cookies donat yang aku buat. Nah, bisa kalian lihat ya, bentuknya cantik banget, udah mirip banget sama donat yang asli. Apalagi toppingnya divariasikan warna-warni seperti ini, pokoknya ini hasilnya cantik banget. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 3 toples ukuran 500 gram. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget ya. Cuma kita memang butuh ketelatenan untuk mengerjakan cookies donat ini. Tapi nggak percuma ya, meskipun kita butuh waktu yang lama, tapi hasilnya ini enak banget dan juga hasilnya wow banget ya. Oke, untuk masa ketahanannya dari cookies donat ini tergantung cara penyimpanan ya. Jadi simpan di suhu ruangan yang jangan terlalu panas ataupun terlalu hangat, karena nanti coklatnya bisa leleh ataupun bleber. Nah, kalau misalkan coklatnya bisa meleleh, itu mempengaruhi cookiesnya ya. Kalau udah coklatnya meleleh, berarti cookiesnya juga akan lebih cepat untuk berjamur. Jadi simpan di ruangan yang sejuk dan juga dikemas rapat kedap udara. Kalau misalkan sudah dibuka dari toples tadi yang diselotip, bisa dipindahkan ke toples kedap udara seperti Tupperware, lock and lock, ataupun toples kaca yang ada karet di bagian tutupnya.
Oke guys, untuk masa ketahanannya ini bertahan 1 sampai dengan 2 bulan, tapi tergantung penyimpanan yang tadi ya. Dan untuk harga jualnya bisa dijual dengan harga 75 sampai dengan 85.000. Cuman karena resep ini pakai room butter, biasanya dijual dengan harga 85.000 per toples. Itu yang membuat mahal karena dari room butternya itu sendiri yang menghasilkan wangi dari kuenya itu sendiri, dan juga dari coklat dan juga pengerjaan ya. Oke guys, buat kalian yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan aku balas. Kalau misalkan aku udah agak senggang dari dede bayi ya. Kalau misalkan ada kolom komentar yang belum dibalas ataupun nggak dibalas, silahkan kalian tonton ulang videonya ya. Karena kadang-kadang kalian nontonnya di skip, jadi ada info yang tertinggal. Jadi kalian tanyakan yang udah dijelaskan di video. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.